Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Ini langsung ke tata caranya saja. Fardu-fardunya tayamum itu ada 4 macam. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Tentu namanya wudu, terus mandi besar, tayamum juga sama, harus ada niatnya. Jangan sampai ketinggalan yang namanya niat. Sholat juga begitu, karena innamal a'malu binniyat itu tadi. Tentunya niat tidak boleh ketinggal. Wa maskul wajhi. Yang kedua adalah mengusap wajah. Wajah ini dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke batas telinga ini, terus ke bawah dagu. Ini wajah namanya. Jadi niatnya bagaimana? Ketika kita mengusapkan debu itu ke wajah, kita tempel. Misalnya saya nempelkan di tembok ya, Bu. Nah, ini temboknya sini. Ditempelkan, baru tangan dua ini, yang kanan kita usap nanti untuk separuh wajah, terus yang kiri juga diusapkan dengan ke separuh wajah. Tata caranya boleh dari sebelah sini dulu, gini, ke sini dulu boleh, terus ke atas, ataupun ke tengah dulu, tengah, baru ke atas. Jadi telapak tangan ini dibagi dua, bagian bawah dulu kita usapkan, seret, nanti baru telapak tangan yang bagian atas usapkan di sebelahnya sini. Nah, jadi kalau prakteknya dua langsung dua, usapkan ke bawah, baru ke atas. Nggak boleh tepuk-tepuk dulu, nggak langsung aja. Nggak usah ditepuk. Kalau mau ditepuknya boleh, tapi begini-begini saja. Jangan sampai ibu ini tempel, terus banyak debunya digini-gini kan. Ini nanti mustakmal jadinya. Jadi mustakmal. Ini maksud di halaman gitu kan? Masih di tembok. Kalau debu di halaman sebenarnya bisa, cuma kadang-kadang di halaman itu ada kecampur pasir, ataupun kadang diinjak-injak orang kan, lebih baik yang di atas saja lebih bersih. Nah, ini pasti ada ini. Walaupun orang sehari aja baru disapu sekarang, misalkan nanti siang sudah ada debu, Mas. Namanya debu itu apalagi yang bisa berterbang. Apalagi di kaca Ustaz kan ada di kaca. Jadi telapak tangan ini kita bagi dua, bukan diiris ya, Bu. Kalau diiris hilang telapak tangan. Maksudnya pembagiannya dibagi dua. Separuh wajah gini, baru nanti sampingnya pakai yang bagian yang kedua. Itu yang kedua adalah mengusap wajah. Kemudian yang ketiga adalah wa maskul yadaini ma'al mirfaqaini. Mengusap kedua tangan sampai ke siku. Sama. Jadi kalau tayamum hanya dua, wajah dan telapak tangan. Dan tangan. Niatnya itu tadi waktu kita mengusap wajah niatnya. Nggak bisa bahasa Arab, Pak. Pakai bahasa Indonesia boleh. Saya niat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil, misalnya fardu karena Allah Ta'ala, boleh. Saya niat tayamum untuk dapat diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala, juga boleh. Itu niatnya pakai bahasa Indonesia. Langsung usap. Setelah itu ngambil debu lagi. Yang tadi sudah kita tempel tangan, cari yang lain. Nah, tembok yang lain, bukan di tempat yang semula. Bukan, karena yang tadi itu sudah kita tempel, sudah kita gunakan. Jadi cari tempat yang lain, kemudian masih tetap telapak tangannya dibagi dua. Nah, ini yang bagian atas kita usapkan ke belakang, seret, terus sampai siku. Setelah itu tutup, baru usapkan bagian yang belakangnya. Temukan ke jempolnya. Nah, begini. Sama yang kiri juga begitu. Telapak tangan yang ini dibagi dua. Belakang, seret, tutup. Ke sini, ke jempol. Pas. Jadi itu. Jadi tidak begitu nempel, langsung usuk. Nah, kan beda. Usuk kan beda. Jadi cukup begitu saja. Wajah tadi ya begitu, seret, sekali jalan. Ambil lagi debu, seret, langsung sekali jalan. Tuh. Nah, ini paham ya, Bu ya? Itu yang ketiga. Terus yang keempat, fardunya adalah tertib atau urut-urut.
niat, muka, terus tangan. Nggak boleh dibalik, tangan kemudian muka. Yang harus tangan dulu, harus muka dulu baru tangan. Nggak boleh tangan dulu baru muka. Lah itu tata caranya kita tayamum. Iya. Kalau tayamum itu hanya boleh untuk satu kali sholat fardu ya Mas? Iya betul. Terus kalau kita mau sholat jamak zuhur sama asar gitu gimana Pak Ustaz? Kalau sholat jamak itu nggak masalah. Kalau sholat jamak ini kan karena ada udzur. Jadi udzurnya itu adalah udzur dalam perjalanan kan. Nah kita wudu tayamum, terus kemudian sholat jamak. Misalnya kalau tetap kita gunakan satu sholat satu tayamum, maksudnya begitu. Jadi begitu sudah jamaknya nggak masalah pakai tayamum. Terus nanti sholat misalnya jamak takhir lah ya, duhurnya di asar. Kita sholat duhur dulu misalnya, ataupun sholat asar dulu ya boleh. Terus jamak sholat duhur selesai, ngambil tayamum lagi langsung sholat duhur, sholat yang kedua. Jamak nggak boleh berselang apapun setelah salam nggak Ustaz? Boleh asalkan tidak dengan tidak dengan jangka waktu yang lama. Kalau seandainya berselang jangka waktu yang lama, masih ngobrol dulu, masih bahas apa dulu, lah maka kalau masih ngobrol dulu itu kan namanya baru berselang lama. Itulah yang tidak boleh. Kalau seandainya kita ngambil tayamum untuk sholat jamak, ya namanya peraturannya tayamum itu ya satu kali sholat fardu. Nah, kecuali kalau sholat fardu terus kita ngobrol dulu lama, lah wirid, zikir dulu, zikirnya nanti setelah sholat yang kedua. Nah seperti itu. Jadi boleh jeda tayamum lagi kalau untuk tayamum nggak masalah. Kalau untuk tayamum kan yang penting jedanya tidak terlalu lama. Setelah tayamum masih ngobrol lagi sama ibunya. Nanti janjian di sana ya kita pulangnya. Nah itu kelamaan. Karena memang tayamum ini adalah jatahnya satu kali tayamum ya untuk satu kali sholat fardu. Nah, ya begitu prakteknya. Kalau seandainya itu misalnya kita jamak asar, itu termasuk dua sholat juga? Iya Bu. Dua tayamum gitu. Kalau jamak, walaupun jamak itu ya tetap dikatakan dua sholat. Sholat zuhur dan sholat asar sama. Tapi kalau di bis rata-rata gitu Ustaz. Di jamak terus. Kalau bis apa jauh? Kalau seandainya Di Jawa. nggak mau, ada itu pengajian bapak-bapak, saya terangkan masalah jamak qashar. Kalau saya sih kalau bisa nggak dijamak di qashar ya nggak masalah. Ya terserah mau jamak qashar ya boleh. Seandainya di perjalanan di Jawa, sini ke Jawa, terus nggak jamak qashar sama sekali, ya itu terserah yang bepergian. Tapi kalau saya ngambil yang jamak qashar karena itu perintah Rasulullah pergi aja jamak qashar kok. Nah kita ya ngikuti. Karena Islam itu sudah diberikan kemudahan ya kita lakukan. Nah seperti itu. Jadi kan ada yang bilang kalau naik mobil umum mungkin kita payahlah mau ngatur kapan berhenti mau sholat gitu kan. Jadi kalau naik mobil pribadi ya nggak boleh lah pakai jamak qashar. Apa ya Pak? Iya. Sebenarnya tidak ada urusan mobil pribadi atau mobil umum. Yang menjadi patokan adalah masafah, perjalanan bepergian itu. Kok seandainya sudah mencapai, ada yang bilang satu masafah itu 85 kilo, ada yang 90, ada yang 100. Kalau saya ngambil yang 90 kilo. Kalau sudah perjalanan 90 km, maka sudah boleh melakukan sholat jamak qashar. Baik itu nanti pakai mobil pribadi atau mobil umum. Pernah saya cek itu di Google Map, kalau di sini kira-kira sampai di daerah Kerinci lah. Pokoknya daerah Kerinci itu udah 90 km. Kita pergi ke sana mau dijamak ya boleh. Kalau seandainya enggak, karena masih jaraknya masih sini Kerinci masih dihitung dekat misalnya, ya enggak masalah. Keduri bisa. Keduri. Bisa. Itu dekat tuh. Duri sama Kerinci jauh mana ya? Enggak. Jauh dulu lah. Jauh dulu. Tapi Duri itu dalamnya. Jauh dulu.
Kan aku Ya, pernah sama Marduni. ibu hitung sendirilah di sekarang udah ada Google Map itu. Kira-kira sini ke Duri itu berapa kilometer? Minimal 90 kilometer. Kalau sudah 90 kilometer kita bisa melakukan sholat jamak qashar, boleh. Itu jatahnya. Tapi kalau begini gimana? Kita kan tahu nih perjalanan ke Duri. Di jalan pasti kita jumpa masjid. Kalau nggak perlu jamak gimana? Kita sudah pribadi sesuai waktu aja. Karena Enakan malah gitu, malah lebih afdol, lebih pas gitu. Waktunya azan ya udah berhenti Aja di mana mobil sendiri ya. Kalau karena saya kalau mobil sendiri. yang mungkin ya dulu tuh orang buat itu tuh mungkin ya kan dulu jarak Sholat jauh. gitu. Iya. Sekarang kan jarak misalnya jarak 3 kilo juga masjid 3 kilo kadang Iya, iya. kan. Memang begini, pada awalnya hukum itu zaman dahulu kan tidak ada yang namanya mobil, tidak ada namanya, pokoknya naik unta, naik kuda. Sini ke Duri misalnya, kalau seandainya ditempuh naik kuda, bisa seharian, ya kan Bu? Iya. Tapi sebenarnya hal itu pun masih berlaku untuk manusia-manusia akhir zaman. Baik kita naik pesawat pun, seandainya sini ke Jawa, yang seharusnya 4 hari 4 malam misalnya, naik pesawat 1 hari nyampe. Kan perbedaan waktunya jauh sekali kan. Dan itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah yang penting perjalanannya. Oh seandainya di Duri masih dihitung walaupun masih udah lewat 90 kilo, tapi mungkin perasaan kita masih dekat sehingga lebih yakin kita sholat di masjid, ya sholat di masjid. Kalau seandainya kita perjalanan ke Padang atau ke Lampung kan udah jauh kan, sehingga mungkin bisa dimanfaatkan setelah sholat nanti untuk makannya, Tapi di mempersingkat Palembang waktu itu supaya mana sampai makan? ke Lampung. Kalau di Jawa. Nah, sehingga Di Palembang, di Jawa. lebih baik yaitu tadi jamak qashar kalau Iya. seandainya termasuk perjalanan yang jauh. Seandainya di Duri saja nggak di jamak qashar nggak masalah, karena waktu kita nggak perlu waktu yang harus mempercepat waktu gitu loh. Kalau ke Lampung, ke Jawa kan perlu Jawa. waktu sehingga waktu itu diringkas sehingga supaya cepat. Seandainya naik mobil pribadi itu kalau kita nggak jamak qashar kemungkinan bisa sampai 4 hari 4 malam. Kalau jamak qashar biasanya adalah lebih maju sedikit waktunya, lebih singkat daripada yang tidak jamak qashar. Apalagi berhenti bareng sholat di masjid. Ke Jawa loh ini perjalanan nunggu sholat bareng di masjid itu lama waktunya sampai ke tujuan itu. Kalau di Duri, di Kerinci, di Rengat itu nggak masalah karena waktunya kita nggak perlu waktu yang harus cepat kan, sambil santai-santai saja. Ada kemudahan jamak qashar itu kalau seandainya kita bepergian memang dirasa bepergian pergi yang jauh. Nah. Kalau kita mengkodok puasa, digabung ke puasa Senin Kamis itu gimana ya? Boleh Bu, mengkodok puasa digabungkan Senin Kamis. Yang penting niatnya kodoknya dulu, baru Senin Kamisnya. Jadi yang wajib kita niatkan, saya niat kodok puasa Ramadan sekaligus niat puasa sunnah hari Senin lillahi ta'ala. Ya udah, boleh. Digabungkan dengan puasa Syawal ya boleh, nggak masalah. Yang penting niatnya adalah niat puasa wajibnya dulu baru sunnahnya. Nah, ingat jamak qashar juga begitu. Kalau ibu sholat misalnya, sholatnya tadi dalam keadaan suci, dalam keadaan haid, misalnya haidnya jam jam 12 haid nih, halangan. Nanti kan belum masuk waktu zuhur ya. Berarti ibu tidak ada besok kalau sudah suci mengkodok sholat zuhurnya nggak masalah. Kalau seandainya sudah masuk waktunya zuhur, berarti nanti kalau suci harus mengkodok sholat zuhurnya. Terus berhentinya misalnya, ini yang diperhatikan berhentinya. Berhentinya ternyata jam 5 sore. Sudah haid berhentinya darah itu jam 5 sore. Berarti masih ada waktu asar kan? Iya.
maka yang ibu kodok sholatnya harus sholat zuhur dengan sholat asar. Yang di ujung-ujung tuh jangan tengah ya. apanya Bu? Berarti kan di awalnya. Kemudian berhentinya. Iya kalau namanya haid kan nggak sholat, nggak boleh nggak sholat kan, nggak halangan. Kok seandainya nanti berhentinya, ibu berhentinya Jam 12 misalnya. kalau jam ini mulainya jam 12, ini belum masuk zuhur, nanti kalau suci zuhurnya nggak perlu dikodok karena belum masuk zuhur. Tapi kalau tadinya sudah masuk zuhur jam 1, sudah masuk zuhur, oh ibu malah haid, berarti kan ibu belum sholat zuhur. Besok kalau suci zuhurnya harus dikodok karena sudah masuk waktu zuhur di awal itu, tapi ibu belum melakukan, maka harus dikodok. Yang perlu digarisbawahi adalah berhentinya. Kok berhentinya nanti jam 5 sore, masih ada waktu asarnya, waktu asar masih kebagian, maka yang ibu kodok harus sholat zuhur yang sebelum asar ini tadi, dan asarnya 2. Yang dikodok sholat 2. Untuk hari terakhir aja, hari ke-7 aja dikodoknya. Kesananya enggak. Pertama tadi. Yang perlu garis bawah yaitu, kok seandainya nanti misalnya berhentinya jam jam 3 malam, jam 3 pagi, berarti masih ada waktu isaknya kan? Berarti yang ibu kodok maghrib dan isya. Terkait apa? Yaitu tadi jamak qashar. Waktunya bisa dijamak zuhur itu kan habisnya di waktu asar. Waktu jamak ini loh. Zuhur masih bisa dilakukan di waktu asar. Bisa lagi maghrib ya gitu. Habisnya waktu maghrib di waktu isya ketika dijamak qashar, ketika ada udzur. Maka kalau ibu haid berhentinya di waktu isya ataupun waktu asar, maka sholat yang sebelumnya itu tadi juga harus dikodok. Kalau berhentinya di waktu asar, sholat zuhurnya harus ikut dikodok. Kalau berhentinya di waktu isya, sholat maghribnya harus ikut dikodok. Nah ini 2 sholatnya kalau berhentinya di situ.